Pemilu kali ini memang ada lucu-lucunya sedikit sih. Kalau kita lihat, banyak keanehan ada terjadi di sekitar Anies Baswedan. 2 orang menteri dari Partai Nasdem, partai pendukungnya sekarang sedang bermasalah dengan kasus korupsi. Suara-suara bahwa Anies sedang dibungkam agak mulai berkurang. Mereka sadar ternyata memang yang korup ya orangnya, yang korup atau yang gila duit ya para menterinya, nggak ada hubungannya dengan politik sama sekali. Soal pembuktian korupsi atau bukan kan nanti di pengadilan, berapa besar yang diambil, berapa besar yang dicolong, seberapa banyak kerugian negara, dan hukuman apa yang pantas mereka dapatkan. Kita ikuti aja perkembangannya dan kita senyum-senyum dengan ulahnya Pak Anies dan lingkarannya. Semoga semua ini, drama-drama ini cuma kembang-kembang aja menuju 2024. Ini memang pilpres terakhir Prabowo karena dia sudah semakin tua dan tampak sudah sangat lelah. Pilpres tahun 2024 ini harus berkuasa atau tidak akan pernah sama sekali. Jadi kalau framing politik dinasti Jokowi itu meluas, maka orang juga akan memandang bahwa Ganjar mendukung politik dinasti itu. Yang paling dapat keuntungan untuk isu politik dinasti Jokowi itu akan membuat Anies mendapatkan momentum. Apalagi sekarang suaranya Anies itu turun terus dan tidak tertolong meski sudah berpasangan dengan Caimin. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden, nah kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Kan cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Dia terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya, kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Apakah orang seperti Bapak Anies Rashid Baswedan layak, pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Sementara untuk memimpin kota Jakarta selama 5 tahun aja, tingkat kemiskinan meningkat. Nggak kebayang jika dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan Indonesia. Bagaimana nanti ke depannya? Oke, ayo sebagai rakyat Indonesia, kita gunakan akal sehat, logika yang waras, pilih pemimpin yang memang betul-betul terbukti rekam jejaknya, bukan hanya dengar kata orang, tapi biasakan cari data, fakta, dan rekam jejak. Karena suara kalian menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Iya, betul. Lagi-lagi ada menteri dari Partai Nasdem yang tersangkut kasus korupsi. Cuma dalam kurun waktu 5 bulan saja, 2 menteri Partai Nasdem jadi tersangka kasus korupsi. Kita bakal menemukan suara Partai Nasdem ternyata benar-benar terus anjlok. Iya, benar-benar terus anjlok.
Jadi, akankah Partai Nasdem mampu lolos ke Senayan? Apakah Partai Nasdem bakal mampu melampaui 4% suara yang jadi syarat ambang batas parlemen kita? Kader PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok. Saya suka heran ya, kita ini bicara soal Pancasila, gotong royong, katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita. Iya, terus masa nggak boleh ya, namanya mau Aseng, mau Ahok, mau Badu, mau apa, kalau dia warga negara Indonesia ya sudahlah. Ada yang bilang, ibu jangan dong panggil Pak Ahok lagi, Pak Ahok lagi, Pak Ahok lagi. Lalu saya bilang emang namanya dia begitu. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Jadi orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji gitu. Keluarga juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba apa ndak pusing ya persoalan capres dan cawapres. Loh saya sendiri sampai bingung loh. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si Sobo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Gua bener-bener kaget nih dengar berita ini. Ternyata isu tentang yang maju itu hanya 2 pasang di 2024 itu ternyata benar. Dan yang lebih mengagetkan ini, kalian pasti tidak percaya. Kemarin ada seseorang yang mengurus SKCK. Ternyata SKCK-nya itu untuk melamar menjadi cawapres. Kok bukan capres ya? Lalu dia akan jadi cawapresnya siapa? Kemarin dia naik motor ojek untuk mengurus SKCK di kantor polisi. Padahal dengan kekayaan yang dia miliki, posisi dia sebagai mantan gubernur, bisa saja dia nyuruh orang untuk mengurus SKCK, atau bahkan dia bisa naik jet pribadi ke kantor polisi. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak?
Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa. Dan kemudian semuanya menilai, sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda.
Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Cak Imin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu.
Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Pemilu kali ini memang ada lucu-lucunya sedikit sih. Soal elektabilitas Capres, Cawapres di daerah Sumatera Utara. Angkanya menarik tentu saja, ada angka Prabowo, angka Ganjar, dan Anies Baswedan. Angkanya Anies Baswedan di Sumatera Utara cuma 5%. Itu katanya hasil survei, tapi bikin pendukung Anies marah. 5%, Bu. Sementara yang lain-lain 20-an persen, 30-an persen, ini cuma 5%, Bu. Kita nggak tahu kan yang namanya metode survei kan. Barangkali ada metode-metode tertentu yang pada akhirnya menghasilkan angka 5%. Tetapi tentu saja ini akhirnya menyinggung perasaan para pendukung Anies. Partai Nasdem Sumatera Utara akhirnya mengajukan somasi kepada LSI. Somasi karena angkanya 5% itu. Nah, kenapa? Ini alasan yang menurut gue seru dan lucu ketika sebuah hasil survei disomasi. Tapi menggugat hasil survei, mensomasi hasil survei itu tujuannya apa? Kita sendiri nggak tahu. Kalau mereka yakin memang hasil surveinya Anies misalnya 97,8%, kan mereka bisa bikin survei sendiri, mengumumkan sendiri, menginformasikan sendiri. Jadi kan nggak ada masalah. Nggak tahu apa tuntutan somasinya. Mungkin ya tuntutan somasinya, kita mensomasi hasil survei ini dan kita berharap penyelenggara survei tersebut menambahkan hasil Anies Baswedan dari 5% menjadi 45%. Mungkin itu. Kalau tidak, maka akan berhadapan, akan kami ajukan ke pengadilan atau ke meja hijau atau ke hukum. Bahkan kemarin ketika Anies Baswedan berencana menggelar sebuah acara di Bandung menggunakan tempat atau fasilitas pemerintah di Gedung Indonesia Menggugat. Karena itu gedung pemerintah, tetapi kalau digunakan untuk kampanye-kampanyean, apalagi dengan memasang spanduk besar-besar berlogo "Pilihlah Amin, Anies Muhaimin", ya akan beresiko karena memang aturannya gedung-gedung pemerintah yang nggak boleh digunakan buat kampanye politik. Nah, karena itu juga kabarnya pemerintah Kota Bandung atau katakanlah pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kasih tahu sama panitia. Kayaknya kalau konsep acaranya kayak gitu nggak bisa deh karena ini gedung pemerintah. Monggo kalau mau dibuat di lapangan, di fasilitas umum, tetapi jangan di dalam gedung karena melanggar undang-undang.
tapi kemudian Anies biasalah playing victim. Dia ngomong, dia mencuit sebuah pernyataan, katanya sedang dibungkam, tidak boleh tidak boleh memasuki gedung, dihalang-halangi oleh kekuasaan. Sehingga apapun bentuknya, dia memang ingin mencari celah untuk mengatakan bahwa dia sedang dibungkam, dia sedang dihambat oleh kekuasaan, dia sedang tidak boleh bergerak kemana-mana karena pengaruh kekuasaan. Itu ingin disampaikan kepada para pendukungnya, sehingga pendukungnya merasa bahwa terjadi pembungkaman besar-besaran terhadap Anies. Untung aja ketika kasusnya kemudian ada kasus lain, kasus Menteri Pertanian yang juga kader Nasdem, suara-suara bahwa Anies sedang dibungkam agak mulai berkurang. Mereka sadar ternyata memang yang korup ya orangnya, yang korup atau yang gila duit ya para menterinya, nggak ada hubungannya dengan politik sama sekali. Soal pembuktian korupsi atau bukan kan nanti di pengadilan, berapa besar yang diambil, berapa besar yang dicolong, seberapa banyak kerugian negara, dan hukuman apa yang pantas mereka dapatkan. Hal yang sama sebetulnya juga disampaikan ketika para menteri dari Partai Nasdem kecokok karena korupsi. Ketika Johnny Plate itu ditangkap oleh kejaksaan karena tersangkut kasus korupsi BTS 8 triliun, kan narasinya sama. Ini adalah pembungkaman untuk menjegal Anies Baswedan karena Johnny Plate berasal dari Nasdem dan Nasdem adalah partai yang mendukung Anies Baswedan. Kita nggak diposisikan sebagai korban, tapi para penikmat duit itu memposisikan diri sebagai korban. Tapi para capres itu memposisikan diri sebagai korban. Narasi itu dikembangkan untuk memposisikan Anies sebagai korban, memposisikan Nasdem sebagai korban, tapi tidak memposisikan kita, rakyat, yang dirugikan akibat ulah korupsi, sehingga rakyat di ujung sana tidak bisa menikmati sinyal seluler karena tower-tower BTS-nya nggak bisa dibangun karena duitnya digarong oleh para rampok. Tapi ini politik, menjelang tahun politik, semua isu pasti akan ditarik-tarik juga ke arah sana. Emang sih, kalau kita lihat banyak keanehan ada terjadi di sekitar Anies Baswedan. 2 orang menteri dari Partai Nasdem, partai pendukungnya sekarang sedang bermasalah dengan kasus korupsi. Ada 1 orang yang anggota DPR dari partai pendukungnya juga dari PKB, anaknya itu kebablasan gebukin pacarnya. Kita ikuti aja perkembangannya dan kita senyum-senyum dengan ulahnya Pak Anies dan lingkarannya. Semoga semua ini, drama-drama ini cuma kembang-kembang aja menuju 2024. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja.
padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.